Bahaya mengerikan dari amfetamin, sabu-sabu, dan ekstasi. Sahabat RHS Triwidawati, zat yang termasuk psikotropika sebagian besar digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Tetapi karena berbagai alasan, mulai dari keinginan untuk coba-coba, ikut-ikutan tren atau gaya yang tidak benar, merasa sebagai bagian lambang status sosial, ingin melupakan masalah, mencari efek senang, dan lain sebagainya, maka obat-obat ini pun disalahgunakan. Penggunaan terus-menerus akan menyebabkan ketergantungan yang disebut juga kecanduan. Jadi, sebelum sampai tahap kecanduan atau ketergantungan, urutan tingkatan penyalahgunaan biasanya sebagai berikut. Pertama atau awalnya coba-coba, kedua menikmati senang-senangnya, ketiga mulai menggunakan pada saat atau keadaan tertentu, misalnya kalau lagi ada masalah. Yang keempat, mulailah penyalahgunaan, menggunakan obat bukan untuk mengatasi penyakitnya tapi untuk mendapatkan efek kesenangan semu tadi. Dan yang terakhir, kelima, ketergantungan. Jika sudah tahap ini, bukan hanya pikiran yang perlu, tapi juga tubuh atau fisik sudah memerlukan efek obatnya. Nah, setelah menyaksikan video ini, sahabat RHS Triwidawati akan memahami, pertama, perbedaan narkotika dan psikotropika, kedua, penggolongan psikotropika berdasarkan efek yang ditimbulkannya, ketiga, perbedaan sabu dan ekstasi serta bahayanya yang mengerikan, dan yang keempat, cara mencegah ketergantungan psikotropika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya, psikotropika. Pengertian psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Berkhasiat psikoaktif yang dimaksud ada yang sifatnya menekan, merangsang atau menstimulasi, menyebabkan halusinasi, euforia, dan tidak mempunyai sifat membius. Euforia merupakan perasaan senang luar biasa. Berdasarkan definisi di atas, bisa kita ketahui bahwa narkotika umumnya bersifat menghilangkan rasa sakit dan ada efek membius, sedangkan psikotropika terutama mempengaruhi perilaku. Narkotik merupakan psikotropik, sedangkan psikotropik tidak semua merupakan narkotik. Bagaimana cara kerja masing-masing? Sama-sama mempengaruhi neurotransmitter yang ada di otak. Neurotransmitter merupakan senyawa neurokimia yang bertugas menyampaikan pesan antara satu sel saraf ke sel saraf target. Neurotransmitter ini diibaratkan sebagai seorang kurir atau penyampai pesan. Otak manusia diperkirakan terdiri dari miliaran sel saraf, di mana sel-sel saraf ini saling berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan respon dan tindakan fisik. Nah, bagaimana satu sel saraf dengan sel saraf lain berkomunikasi? Disinilah peran neurotransmitter tadi atau kurir tadi atau penyampai pesan tadi. Contoh-contoh neurotransmitter diantaranya ada adrenalin, asetilholin, dopamin, serotonin, GABA, dan juga endorfin. Dengan adanya neurotransmitter ini, maka kinerja sistem tubuh kita mulai jantung, alat pernafasan, pencernaan, gerakan otot, bahkan suasana hati dapat berjalan. Berdasarkan efek yang ditimbulkannya, maka psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama stimulansia, kedua depresansia, dan yang ketiga halusinogen.
Pertama, stimulansia. Kelompok ini memberikan rangsangan kepada saraf sehingga dapat menimbulkan efek lebih percaya diri. Termasuklah di sini amfetamin. Nah, penyalahgunaan obat ini dikenal dalam bentuk ekstasi dan sabu-sabu yang kita bicarakan hari ini. Kedua, depresansia. Depresansia artinya menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga efeknya menghasilkan perasaan tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Penyalahgunaan zat ini mengakibatkan hilang kendali diri, bicara kacau atau ngelantur, gejala seperti orang mabuk, gangguan jantung dan pembuluh darah, serta kejang-kejang bahkan kematian. Contoh dari depresan adalah heroin, morfin, diazepam, dan juga golongan barbiturat. Ketiga, halusinogen. Halusinogen merupakan obat yang dapat menimbulkan halusinasi, yaitu penginderaan sesuatu yang tidak nyata. Misalnya, melihat sesuatu benda, mendengar suara, mencium bau-bauan yang sebenarnya tidak ada sama sekali tetapi persepsinya ada. Nah, contoh yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah LSD dan juga ganja. Jadi perbedaannya terutama di rumus kimia. Kalau sabu-sabu disebut juga dengan metamfetamin, sedangkan ekstasi disebut juga dengan metilen dioksimetamfetamin atau MDMA. Nah, sabu-sabu bersifat stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat, sangat adiktif dan sangat berpotensi disalahgunakan. Bentuknya bubuk kristal putih, tidak berbau dan terasa pahit. Efeknya menimbulkan rasa senang yang luar biasa atau euforia yang didapatkan dari peningkatan berlebihan neurotransmitter dopamin di otak. Selain itu juga pemakaian sabu-sabu ini akan menimbulkan motivasi, semangat, peningkatan aktivitas motorik, dan peningkatan rasa senang semu yang secara berlebihan. Penggunaannya dengan cara ditelan, dihisap, atau disuntikkan. Penyalahgunaan zat ini dapat menyebabkan selera makan turun, laju napas meningkat, detak jantung lebih cepat, bahkan menjadi tidak teratur yang menyebabkan tekanan darah meningkat. Selain itu, kulit menjadi kusam, mulut kering, gigi patah, dan juga bernoda, juga bisa beresiko terkena HIV/AIDS, terutama kalau berasal dari suntikan. Selain itu, efek psikologis seperti paranoid, cemas, bingung, sulit tidur, dan berperilaku kasar juga biasanya dialami oleh pengguna sabu-sabu. Kemudian ekstasi. Ekstasi berbeda dengan sabu-sabu yang lebih mempengaruhi neurotransmitter dopamin. Ekstasi lebih mempengaruhi neurotransmitter namanya serotonin, walaupun juga mempengaruhi sedikit dopamin dan norepinefrin. Serotonin sendiri memang merupakan zat kimia di otak yang sering dihubungkan dengan pengaturan suasana perasaan, tidur, dan nafsu makan. Peningkatan serotonin yang berlebihan akibat pemakaian ekstasi ini dapat meningkatkan mood atau suasana perasaan secara cepat. Selanjutnya, penggunaan rutin ekstasi akan menimbulkan terjadinya ketidakseimbangan serotonin di otak yang bisa memicu terjadinya depresi, kemunduran daya ingat, gangguan cemas, gangguan tidur, dan kesulitan konsentrasi. Reaksi mengancam jiwa yang bisa didapat ketika memakai ekstasi diantaranya suhu tubuh yang meningkat tinggi di luar normal atau yang disebut dengan hipertermia, irama jantung yang tidak teratur atau disebut dengan aritmia, gagal ginjal, dan beberapa kasus dapat menimbulkan pendarahan di otak. Jadi baik sabu-sabu maupun ekstasi karena sama-sama bekerja mempengaruhi senyawa kimia yang ada di otak, maka penyalahgunaannya dapat merusak otak. Resikonya kalau tidak mati, maka bisa jadi gila. Lalu bagaimana mencegah agar tidak terjadi ketergantungan terhadap zat psikotropika ini? Pertama, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan sering mengikuti dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan.
Kedua, tidak mencoba sama sekali untuk mengkonsumsinya. Ketiga, tegas untuk tidak bergaul dengan lingkungan yang dapat mengarahkan ke penyalahgunaan obat-obatan. Keempat, meningkatkan pengetahuan tentang bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan cara rajin mengikuti penyuluhan, seminar, dan juga aktif mencari informasi-informasi terpercaya agar dapat membentengi diri dari penyalahgunaan psikotropika. Dan yang kelima, menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya positif. Sahabat RHS Triwidiawati, sudah jelas ya bahwa baik narkotika dan psikotropika adalah obat berbahaya jika digunakan dengan cara yang salah. Obat tersebut boleh digunakan secara medis dan tentunya dengan resep yang dianjurkan oleh dokter. Efek kecanduan hanyalah efek awal saja. Jika kecanduan tidak segera diatasi, maka akan berlanjut menjadi efek-efek yang lain yang dapat menyebabkan kerusakan tubuh, penyakit serius, hingga kematian. Jadi, hindarilah penyalahgunaan dengan alasan apapun dan jangan sekalipun menggunakannya sebagai pelarian dari masalah hidup. Mungkin efeknya dapat menenangkan perasaan dalam sementara waktu, tetapi setelah itu justru akan makin merusak dan mengacaukan berbagai aspek kehidupan penggunanya. Generasi muda yang menggunakan obat seperti ini tidak akan bersemangat dan cenderung cepat menyerah. Jadi, tidak perlu ya menggunakan obat berbahaya semacam ini agar hidup tetap sehat dan berkualitas. Jika menginginkan kesenangan, maka saran yang sehat adalah dengan berolahraga, meditasi, tertawa, berhubungan seks dengan pasangan yang sah tentunya, dan makan cabai. Aktivitas ini bisa meningkatkan endorfin yang bisa membuat kita bahagia. Jangan cari kebahagiaan semu lewat narkoba. Demikian sahabat pemirsa, jika kamu rasa video ini memberi manfaat, beri like, komentar, dan share sebanyak-banyaknya ya, agar manfaat ini tidak berhenti di kamu saja. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalam.